Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Chandra Putri Gemilang, NRP 6 dari kelas DM 6A. Kali ini saya akan menerangkan tentang rangkaian elektropneumatik dengan dan tanpa relay, atau langsung dan tak langsung. Yang pertama adalah rangkaian elektropneumatik langsung. Perlu diketahui bahwa rangkaian elektropneumatik langsung merupakan rangkaian di mana arus listrik akan langsung dialirkan menuju ke solenoid. Pada rangkaian ini, apabila pas button S1 ditekan, aliran listrik akan mengalir menuju ke solenoid Y1. Berikut ini adalah aliran arus listrik ketika pas button S1 ditekan. Ketika solenoid Y1 aktif, dia akan menggeser valve 5/2 ke kanan, sehingga arus tersebut akan mengalir mendorong piston A maju maksimum. Ketika piston A maju maksimum, piston tersebut akan menekan limit switch S2. Ketika limit switch S2 ditekan, arus listrik akan mengalir melalui solenoid Y3. Ketika solenoid Y3 aktif, dia akan menggeser valve 5/2 pada silinder B ke kanan. Ketika valve 5/2 bergeser ke kanan, arus listrik akan mengalir dan menyebabkan piston B bergerak maju hingga menekan limit switch pada S3. Ketika limit switch S3 aktif, arus listrik akan mengalir menuju solenoid pada Y2. Ketika solenoid pada Y2 aktif, dia akan menggeser valve 5/2 ke kiri kembali, dimana ketika valve 5/2 bergeser ke kiri, arus listrik akan menggeser piston A kembali masuk dan menekan limit switch pada S4. Ketika limit switch S4 aktif, arus listrik tersebut akan mengalir menuju ke solenoid Y4. Nah, ketika solenoid Y4 diaktifkan, arus listrik tersebut akan menggeser valve 5/2 ke kiri dan menyebabkan arus tersebut mengalir menuju ke silinder atau piston B dan membuat piston D tersebut terdorong mundur. Untuk simulasi rangkaian elektropneumatik secara langsung akan ditunjukkan pada aplikasi fluid berikut ini. Selanjutnya merupakan rangkaian elektropneumatik dengan relay atau tak langsung. Pada rangkaian tak langsung ini yang menjadi pembeda adalah dipasangnya relay yang menyebabkan aliran listrik tidak langsung mengalir menuju ke solenoid, namun relay tersebut akan mengontrol katup-katup lain sebelum akhirnya arus listrik mengalir menuju ke solenoid. Pada rangkaian ini, ketika pas button S1 ditekan, arus akan mengalir menuju ke relay K1 sebelum akhirnya arus tersebut ditransferkan ke solenoid Y1. Ketika solenoid Y1 aktif, dia akan menggeser katup 5/2 ke kanan. Seperti gambar berikut ini. Ketika katup tersebut menggeser ke kanan, ketika valve 5/2 menggeser ke kanan, arus akan mengalir menuju ke piston A dan menyebabkan piston A bergerak maju maksimum. Ketika piston A bergerak maju maksimum, piston tersebut akan menekan limit switch pada S2. Ketika limit switch S2 aktif, arus listrik akan mengalir menuju ke relay K2. Selanjutnya pada relay K2, arus akan ditransferkan menuju ke solenoid Y3. Ketika solenoid Y3 aktif, dia akan menggeser valve 5/2 ke
ke kanan. Di gambar ini, ketika valve tersebut sudah bergeser, arus akan mengalir dan membuat piston B bergeser atau bergerak maju sehingga menyentuh limit switch pada S3. Ketika limit switch pada S3 aktif, arus akan mengalir menuju ke relay K3 sebelum akhirnya arus tersebut dialirkan kembali ke solenoid Y2. Jadi ketika arus listrik tersebut mengaktifkan solenoid Y2, katup 5/2 akan bergeser ke kiri dan menyebabkan arus mendorong mendorong silinder A atau piston A bergerak mundur dan menekan limit switch S4. Ketika limit switch S4 ditekan di gambar berikut ini dan menyebabkan arus mengalir menuju ke relay K4. Kemudian arus tersebut akan ditransferkan dari relay K4 menuju ke solenoid Y4, di mana ketika solenoid Y4 aktif, dia akan menggeser valve 5/2 ke kiri seperti gambar berikut ini dan menyebabkan piston B bergerak mundur. Untuk gambaran lebih jelasnya, berikut ini saya sertakan simulasi ketika rangkaian ini diaktifkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai elektropneumatik langsung dan tak langsung. Apabila terdapat salah kata maupun salah penjelasan, mohon dimaklumi dan mohon dibenarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.